ada juga istilah sungkeman. Nah, khas sungkeman yang betul seperti apa? Oh, tidak ada dosa di antara kita. Ya, betul. Saya pikir itu keniscayaan, Mas. Sebuah hal yang ya memang ngarahnya ke situ gitu. Apakah benar itu? Halal bihalal merupakan istilah dari bahasa Arab atau memang khas Indonesia? Saya pikir istilah sungkeman ini kan hubungannya biasanya dengan orang tua. Orang tua atau orang guru. pada orang yang lebih tua. Ya, atau orang yang memang kita anggap tua gitu. Yeah. Artinya pernah punya jasa kepada kita. Jadi ini juga bentuk daripada pengejawantahan ajaran Rasulullah SAW bahwa satu misalkan dari sisi al-wasil, orang yang dikatakan wasilur rahim, yang menyambung itu adalah orang yang memulai, orang yang wasola idza qata'ahu akhuhu, orang yang memulai untuk menyambung tali persaudaraan, tali pertemanan, tali persahabatan ketika di pihak lain itu memutuskannya. Makanya wasilur rahim adalah orang yang memulai hubungan persaudaraan atau pertemanan gitu. Ya, bukan al-laisa bil mukafi, bukan orang yang itu orang yang membalas, bukan, tapi yang memulai. Itu dari satu sisi. Kedua, kalau dikatakan sungkeman kepada orang lebih tua, bahwa memang sudah diajarkan oleh Rasulullah, misalkan kalau ada orang yang jalan kepada orang yang duduk, ya yang salam dulu yang jalan. Orang yang naik sama orang yang jalan kaki, maka yang ini kan menunjukkan bagaimana kita ini punya akhlak, punya budi pekerti, bisa menghargai orang lain. Jadi ini dua sisi ini, bagaimana kita benar-benar bisa menempatkan diri sebagai orang yang muda atau sebagai orang yang pernah hutang budi, dan kemudian bahwa yang dinamakan wasilur rahim itu adalah orang yang memulai ini. Makanya kemudian muncullah tradisi halal bihalal, sowan atau sungkeman itu nggih. Sowan atau sungkeman itu. Dan itu menurut saya perlu dilestarikan, Mas. Harus dilestarikan. Ini sebuah budaya baik, dan itu benar-benar harus kita tanamkan kepada generasi setelah kita sebagai sunnah hasanah kita. Ada hal yang menarik menurut saya. Kadang-kadang, mohon maaf ini, kalau saya mengamati, orang itu menunggu untuk memberikan maaf. Jadi lebih baik mana? Meminta maaf terlebih dahulu atau menunggu untuk memberikan maaf? Ya jelas jauh lebih baik yang meminta maaf. Meminta maaf. Ya tadi al-wasil itu ya, man wasala ila qata'ahu akhuhu, itu jelas. Bahkan laisa bil mukafi, bukan orang yang membalas kebaikan. Ya, tetapi bagaimanapun beri maaf itu tetap baik nih. Cuma kalau dikatakan yang lebih baik adalah bagaimana kita benar-benar, karena ini gini, kalau kita meminta dulu itu kita menempatkan diri sebagai orang yang benar-benar di bawah, menghargai orang lain, dan itu kadang yang muncul kan gengsi juga gitu. Kalau kita harus bisa menghilangkan itu semuanya. Atau setelah tidak langsung mungkin muncul arogansi. Ya. Ananiah gitu ya. Egoisme. Lah, ini kalau kemudian kalau dari awal ada konsep mudik, kemudian mudik itu ada muhasabah diri, kesadaran diri bahwa ternyata diri ini bukanlah apa-apa tanpa orang lain. Bisa jadi diri ini mempunyai banyak kesalahan sehingga harus sungkem, minta maaf, halal bihalal. Kemudian ini apa kaitannya dengan Idul Fitri? Jangan-jangan nanti orang itu sering kali salah memaknai. Idul Fitri kok menjadi Idul Futur. Hari makan-makan. Ini bagaimana, Gus? Tidak bisa dipungkiri, di setiap kebaikan itu ada celah untuk
dimanfaatkan menjadi kejelekan. Ya, akhirnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kadang Idul Fitri itu dibuat momen untuk balas dendam ya Mas. Ya, balas dendam. Bahkan itu dimulai dari semenjak malam Idul Fitri. Kita ini sudah sebulan ibadah betul, tiba-tiba setelah malam takbiran itu melakukan hal-hal yang konyol, euforia. Ini sudah suatu hal yang salah. Apalagi kalau kita sudah puasa, di mana kita sudah latihan, kemudian pada hari Fitri itu malah kemudian ya balas dendam makan sebanyak-banyaknya. Padahal konsep puasa ini kan juga supaya kita bisa merasakan daripada bagaimana menjadi orang yang tidak punya, bagaimana menjadi orang yang kekurangan. Mestinya ya puasa ini harus menjadi starting point, menjadi titik pijak, titik pegas itu yang biasa, sehingga bagaimana kita ini sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan itu bisa berbeda, menjadi lebih baik. Banyak hal, tidak hanya masalah makan ya. Kadang kita ini Ramadan bisa 1 bulan khatam Quran 2 kali, 11 bulan kemudian sampai Ramadan berikutnya mungkin nggak pernah khatam. Lah ini kan keliru. Artinya berarti tidak menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik, starting point, tetapi malah hanya menjadi insidentil. Atau dengan kata lain meramadankan bulan-bulan yang lain. Ya kalau meramadankan dalam arti sama dengan Ramadan saya pikir berat. Berat ya, berat. Karena istiqomah itu bagaimanapun luar biasa beratnya. Tetapi minimal kalau saya punya anggapan begini. Kita ini kalau dalam upgrading nggak mungkin langsung dari nilai 4 langsung 9. Mungkin kita nilainya 5, kemudian ada Ramadan 8. Tapi setelah Ramadan ya jangan kembali ke 5 lah, menjadi 6,5 atau gimana begitu lah. Minimal itu ya. Minimal seperti itu. Kalau bisa meramadankan ya oke lah, bagus, tapi realistis ya. Yang penting melewati Ramadan dengan lompatan yang begitu baik, itu kemudian turunnya jangan sampai ke titik awal, tapi ya turun sedikit lah begitu. Kalau dulu nggak pernah deres Quran, ya sekarang deres minimal setengah juz sehari atau gimana begitu. Oke. Berarti ada benang merah ketika kemudian mudik, ada muhasabah diri, sadar diri tentang diri ini yang serba kekurangan, tidak mungkin ada tanpa orang lain, tanpa rahman dan rohnya Allah. Kemudian ketika sadar diri bahwa diri ini banyak kekurangan, sungkem, minta maaf, dan situlah kemudian bisa memanai. Betul. Disitulah kesucian seorang manusia yang bisa memahami dirinya yang serba kekurangan dan penuh dengan dosa yang harus saling memaafkan. Dan kemudian menyadari bahwa kita ini masih banyak kekurangan, dalam arti ini menjadi kesadaran kita di sepanjang waktu yang akan kita lalui. Ya. Sehingga tidak kemudian hanya di bulan Ramadan kita sadar, bulan Syawal kita minta maaf, tapi nanti setelah itu balik awal lagi. Tidak begitu. Iya. Saat itu namanya sadar sesaat, namanya insiden saja ini. Iya. Baik, satu lagi Gus ini. Ini kayaknya juga khas Islam di Indonesia. Jadi memang setelah Idul Fitri kan disunahkan untuk puasa Syawal. Iya. Nah, ulama-ulama terdahulu di Indonesia mencontohkan kalau bisa berturut-turut. Ya. Berturut-turut, 6 hari berturut-turut. Nah, baru hari ketujuhnya kemudian ada hari raya ketupat ataupun kupatan. Apa sebenarnya makna kupatan di balik hari raya ketupat? Dan ini saya yakin tidak bisa ditemukan di negara lain ini. Kupatan, apa memang ada kaitannya dengan kafatan? Kita cermati dulu tentang pelaksanaannya, belum namanya, belum namanya. Kupatnya. Ya. Memang awalnya berawal dari bahwa sesuatu itu kebaikan ibadah akan diberi pahala oleh Allah asyru amsalihah, 10 kali lipat. Makanya puasa pun kalau kita puasa Ramadan 30 hari 1 bulan, kalau dikalikan 10 itu berarti 10 bulan. 10 bulan. Ya, bulannya hari 10 bulan. Berarti kita belum puasa sepanjang tahun dong, setahun kan?
12 12 bulan. Makanya kemudian muncul kesunatan untuk puasa 6 hari. Nah, 6 hari ini kemudian kalau 6 hari ini kan 3 hari sebagai apa nih? Untuk menyempurnakan yang 10 bulan itu 3 hari berarti kan tambah 2 bulan ya. Ini berarti sudah 12 bulan. Jadi kita walaupun puasa hanya 1 bulan 6 hari, ini pahalanya sama dengan kalau puasa sepanjang. Walaupun memang kalau puasa ini sebenarnya pahalanya tidak hanya itu, karena seperti yang dikatakan Rasul, wasaumuli wa ana ajzibihi, yang apa asyur amsalihah atau ila sabtini atidin 10 kali lipat sampai 7 kali lipat itu selain puasa. Kalau wasaumuli atau wasyamuli wa ana ajzibihi. Nah, kemudian dulu di zaman Wali Songo, beliau ini kan semuanya sebenarnya hafal Quran juga hafal hadis. Tapi kan beliau ini punya sifat tawadhu, tidak ingin menampakkan itu. Dan ini yang tadi saya matur, bahwa beliau ini langsung memberikan didikan yang sifatnya haliyah, langsung praktek. Kemudian dimunculkanlah istilah bodo kupat, hari raya ketupat. Bodo kupat ini dilaksanakan hari ke-8 Syawal, karena 1 Syawalnya kan tidak boleh puasa, kemudian 2-7 ini puasa 6 hari, dan ini benar-benar yang sudah benar-benar raya yang sudah ini 1 bulan ditambah 6 hari. Sebenarnya kalau pelaksanaannya banyak nih di Timur Tengah, di Hadramaut, di Yaman itu juga begitu. Yang ramai itu ya hari ke-8 Syawal ini, biasanya hari pertama sholat Idul Fitri dan kemudian ketemu dengan saudara dekat-dekat, kemudian yang ramai saling kunjung itu di hari ke-8. Itu. Nah, kemudian di Indonesia diistilahkan kupatan atau ada istilah ngaku lepat. Ya, ngaku lepat dan sebagainya. Ini hanya bentuk daripada cara mendidik yang tidak hanya teori tetapi langsung dipraktekkan. Sayangnya kadang dimanfaatkan sekarang, Mas. Puasanya enggak tapi bodo kupatnya ikut gitu. Nah, ini yang perlu kita benahi. Artinya kita yakin bahwa apa yang ditanamkan oleh para pendahulu kita ini sudah baik. Tinggal pelaksanaannya kita ini yang kadang memang sering ngakali gitu, Mas. Bagaimana kita benar-benar sesuai dengan keinginan para pendahulu kita ini sudah luar biasa baiknya ini. Kita puasa 6 hari itu sudah pahalanya sudah, walaupun tidak lepas bahwa kita juga tetap sunat puasa 3 hari per bulan. Ya mulbit atau gimana begitu kan, itu juga tetap, cuma yang sudah jaminan kan enak gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ini, Gus. Mudah-mudahan pemirsa di mana saja berada bisa memahami makna-makna yang sangat esensial dari tradisi-tradisi yang sudah kita sampaikan. Baik pemirsa, rahimakumullah di mana saja Anda berada, maka dari pembelajaran kita kali ini, pemirsa semua jangan ragu, jangan khawatir dan jangan takut bahwa tradisi-tradisi ini tidak baik. Justru sangat baik sekali dan perlu kita lestarikan. Kenapa demikian? Karena semua tradisi-tradisi yang sudah dijelaskan tadi itu mengandung living Quran. Quran yang nyata, Quran yang hidup dalam kehidupan kita. Justru inilah hal yang terbaik untuk kita lakukan, kita amalkan, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Para pemirsa rahimakumullah, saya pikir ini kita sudah cukup, karena mungkin bisa jadi kita sambung lain waktu berbicara tentang pengetahuan, keislaman, ataupun keberislaman dengan obrolan-obrolan santai, tapi begitu memiliki makna yang mendalam. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.